Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Kebetulan kemarin lewat. Kemarin tidak live ya, Masya Allah. Nah, begitulah waktunya saat ini, kejar-kejaran. Kali ini kita akan bahas tafsir Jalalain surat Al-Ghasyiyah ayat 13 sampai 16 insya Allah, dan nanti ada referensinya di Fathur Rabbani. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita sapa-sapa dulu. Sudah hadir Pak Ijam, alhamdulillah ya. Bu Mimi Kamila juga sudah hadir, Pak Mahmud Al-Banjari juga sudah hadir, Mbak Eni juga sudah hadir. Pantesan gak dicari, gak ada dicari-cari. Masya Allah Mbak Eni, sehat selalu Mbak Eni. Kemudian Pak Ahmad Rifai juga, assalamualaikum Yaiki, semoga semakin sejahtera, amin. Kemudian Kang Dendo juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Kang Dendo, sehat Kang? Pak Barudin juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Pak Barudin. Bu Mimi Karmila juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Bu. Gimana anaknya Bu? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Pak Barudin juga tadi menyapa kita ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini alhamdulillah, Kang Dendo alhamdulillah. Kemudian user 67890, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Muhani, Pak Muhani. Sehat Pak Muhani. Kemudian Pak Munib Sidoarjo, hening, assalamualaikum, hadir Ustadz, alhamdulillah. Kang Abdul Papua juga sudah hadir, alhamdulillah. Gimana Kang Abdul, sehat Kang? Sehat selalu ya Kang ya. Pak Adi Waluyo juga sudah hadir, alhamdulillah. Kemudian Bu Mimi, amin, alhamdulillah sehat Pak Ustadz, alhamdulillah. Pak Mas Duki juga hadir, assalamualaikum Ustadz, Lamongan telat. Sehat terus Pak Mas Duki ya, Masya Allah. Kang Abdul sehat terus Kang Abdul. Pak Muhani alhamdulillah sehat. Pak Muhani apa Mbak Muhani? Tolong diperjelas lagi Pak, biar saya nggak salah, Masya Allah. Ustadz Azari juga sudah hadir, alhamdulillah sehat Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bu Mimi terima kasih, semoga berkah selalu. Kemudian Bu Mira juga sepertinya hadir ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian Pak Hasan juga hadir. Oh Mbak Ani, siap Mbak Ani. Siap Mbak Ani ya, mudah-mudahan Mbak Ani sehat selalu dan berkah. Pak Hasan hari ini libur ya, makanya bisa ngaji, alhamdulillah. Bu Maimunah 4094, assalamualaikum Mbak Yai, Cilodong Depok hadir, alhamdulillah. Bu Maimunah hadir ya, Cilodong Depok ya. Sehat selalu Bu Mai. Masya Allah. Ustadz Azari izin numpang ngaji lagi Pak Ustadz, hari ini di luar daerah. Oh, Terengganu, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu Ustadz ya. Pak Muhammad juga sudah bergabung, alhamdulillah sehat Pak Muhammad, Masya Allah. Pak Hasan, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi, sehat selalu. Pak Muhammad, assalamualaikum Ustadz, dengan love-nya 3. Sehat selalu Pak Muhammad ya. Bu Maimunah juga Depok ya tadi ya. Pak Hasan siap, alhamdulillah. Pak Muhammad, alhamdulillah sehat Ustadz. Pak Supri, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Supri? Sehat Pak Supri ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Supri, mudah-mudahan. Bu Mira juga hadir, assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bu Mira kemarin Sabtu kemana nih Bu Mira? Tidak hadir ngaji ya, Masya Allah, mudah-mudahan berkah selalu. Pak Ahmad Syauqi, assalamualaikum Pak Ustadz, salam dari Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ahmad Syauqi, mudah-mudahan Pak Ahmad Syauqi tetap semangat ya, dan mudah-mudahan berkah umurnya, rizkinya juga keluarganya. Pak Supri, alhamdulillah sehat. Pak Ustadz, alhamdulillah. Nok Musna, assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Siap. Kemudian Pak Mahmud Al-Banjari, alhamdulillah bersua kembali dengan Yai, kemarin tak pantengin TikTok live Yai. Enggak live. Iya betul Pak Mahmud ya, begitulah, karena saya paginya sekarang ada ada rutinitas, jadi ngejar ini waktunya, mudah-mudahan terkejar. Alhamdulillah hari ini terkejar ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah selalu Pak Mahmud Al-Banjari ya.
Tukang bubur, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana tukang bubur, sehat ya? Oke, mudah-mudahan tukang bubur semakin berkah buburnya. Pak Hamid 60, assalamualaikum. Jempol mohon bergabung. Seger, seger, seger. Begitu Pak Hamid ya. Nah, gimana nih deket jendela biar anginnya sepoi-sepoi. Pak Muhammad juga ikut ketawa, Masya Allah. Tukang bubur, Alhamdulillah. Amin. Gimana nih Pak Muhammad? Sehat selalu ya Pak ya. Masya Allah. Sehat selalu, mudah-mudahan bisa bersuak kembali. Kang Akung juga sudah bergabung. Alhamdulillah Kang Akung sehat selalu. Pak Muhammad terima kasih Pak Hamid 60. Amin. Kang Dendo mana nih Kang Dendo? Bu Win Hidayati sepertinya lagi siap-siap lagi dandan ya, karena bentar lagi jadwalnya sudah mulai tiba. Pak Muhammad terima kasih, semoga berkat selalu Pak Muhammad, mudah-mudahan Malaysia indah. Masya Allah. Kali ini kita akan bahas tafsir Jalalain ya. Ayatnya 13 insya Allah sampai 16. Kang Akung, assalamualaikum Yai, sehat selalu. Alhamdulillah. Pak Muhammad, amin, amin. Pak Fahri Ahmad, Cikarang hadir Yai. Alhamdulillah Pak Fahri Ahmad. Sehat selalu Pak Fahri ya. Sehat selalu. Abah Oji mana nih Abah Oji? Mas Sabarsa tadi udah hadir belum ya? Mas Sabarsa. Kang Abdul Papua, siap Kang Abdul, mulai ngaji lagi. Mbak Erlina Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Cak Badrus, Pasuruan hadir menyapa Yai. Mudah-mudahan sampean senantiasa dalam lindungan Allah. Amin, amin insya Allah. Mbak Erlina sehat-sehat. Kang Abdul Papua, siap Yaiku. Cep Kiki mana Cep Kiki? Tadi perasaan sudah hadir Cep Kiki. Masya Allah, gimana Cep, sehat selalu ya Cep ya. Pak Munif tetap ya, siap Pak Munif. Sidoarjo, gimana hari ini, mendung apa ceria nih Pak Munif ya. Time Iswar juga sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz melipir ala militer Ustadz, Masya Allah. Melipir ala militer, Masya Allah. Mudah-mudahan ya sehat selalu. Time Iswar ya. Hening, Sidoarjo, cerah Ustadz, siap. Pak Munif cerah ya, Masya Allah. Kang Akung, temisur senjatanya ketinggalan di dapur nih. Pak Amin, oke siap Pak Amin. Mbak Eni, hujan di sini. Oh, hujan Mbak Eni, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah hujannya Mbak Eni. Kita awali dengan doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para free, Umu Ihsan juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum, sehat alhamdulillah. UJ 2112, Kang Akung amin hadir. Mbak ini amin. Pak Haji Dede, Pak Haji Dede Rahmat juga hadir hari ini. Assalamualaikum, izin gabung Pak Yai. Masya Allah Pak Haji, sehat Pak Haji. Lama nggak ketemu Pak Haji nih. Pak Haji kalau datang ke sini udah mulai pangling nih Pak Haji. Saya hari ini mau apa namanya, mester belakang majelis ya. Masya Allah, insya Allah lebih cerah gitu nanti. Gitu Pak Haji. Kapan nih Pak Haji mampir nih? Fat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Fat doang ya, Fat, Pak Fat apa Mbak Fat ini? Ya mudah-mudahan diperjelas ya. Kang Agung terima kasih, semoga berkah selalu. Kita mulai ya, masuk pada ayat 13 ya. Oke, assalamualaikum Fat. Diperjelas dong. Pak Mahmud Al-Banjari, Jakarta Cipinang Besar Selatan hujan. Oh, Jakarta Cipinang besar selatan hujan kecil. Oh, Jakarta Cipinang besar, selatan hujan kecil, gitu ya. Abah Uji, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bah? Sehat selalu ya Bah ya, Masya Allah.
Mudah-mudahan Abah sehat selalu. Muna Diakhira juga siap bergabung ya, sudah menyapa, sedang ambil air wudhu nampaknya. Bentar lagi beliau masuk kelas. Mas Barsa 78, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaiku dengan love-nya 3, Masya Allah. Abah Oji juga, amin. Muna Diakhira Bu Hajahani, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sang Siti Khadijah Purwakarta. Kata Bu Wiwin sudah layak, katanya sudah layak. Tapi Bu Wiwin belum gabung nih. Masya Allah, kayaknya sibuk dandan nih. Kita mulai ya, hari ini masuk ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha sururum marfu'ah. Nah, ini. Kita bahas yang ini. Fiha sururum marfu'ah. Begitu ya. Bentar, mau batuk nggak jadi. 19 orang sedang mengintip. Masya Allah, sekarang yang ngintip ketahuan. Jadi kalau nggak klik masuk ketahuan ya. Luar biasa, ada 19 orang yang ngintip. Masya Allah, Kang Akung. Fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Fiha kalau di awal jar majrur, ketika bertemu dengan isim yang rofa, maka isim yang rofanya menjadi mubtada muakhir. Pak Muhammad, Masya Allah. Ketahuan Pak Muhammad. Jadi kalau ada yang ngintip ketahuan sekarang. Pak Jito, derek ngawas, monggo Pak Jito. Mudah-mudahan Pak Jito sehat selalu dan berkah umurnya, berkah rizkinya Pak Jito ya. Pak Jito dari mana nih Pak Jito? Mudah-mudahan istiqomah. Mbak Uti Janiwa juga sudah bergabung. Alhamdulillah, gimana Mbak Uti? Sehat Mbak Uti? Ya mudah-mudahan Mbak Uti sehat selalu. Begitu Mbak Uti. Semangat. Plus mondar mandir ya. Pak Mus, Assalamualaikum, hadir ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Umu Isam ngintip-ngintip turu wisen. Apa? Turu wisen. Ya. Fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Fiha sebagai khobar muqaddam. Sururun mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Sasila, izin ikut ngaji ya. Monggo Mbak Sasila, mudah-mudahan sehat selalu. Fat, Assalamualaikum, saya Pak Tabrani. Oh, ini pakai HP istri. Oh begitu Pak Tabrani. Di HP saya sudah 2 pekan tak ada live Pak Ustadz. Masya Allah, begitu Pak Fat. Pak Fat, Pak Tabrani ya. Insya Allah hari ini ya, mudah-mudahan Pak Tabrani, mudah-mudahan ya. Kembali lagi bisa live begitu. Pak Husni Badarudin, Assalamualaikum Yai, izin ikut ngaji monggo. Pak Husni, sehat selalu Pak Husni ya. Mudah-mudahan Pak Husni tetap semangat. Mbak Uti Janwi, Assalamualaikum Yai, derek ngaus monggo. Mbak Uti Yai, mohon maaf telat. Ya monggo, nggak apa-apa Mbak Uti. Jadi saya ulang lagi, fi-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur, fiha sebagai khobar muqaddam, sururun mubtada muakhir yang dirofakan dengan domah yang bertanwin, marfu'atun naat dari lafad sururun, begitu ya. Mas Endan juga sudah bergabung. Alhamdulillah, gimana Mas Endan? Sehat Mas Endan? Mas Endan sehat selalu ya Mas ya. Oke, fiha sururun marfu'ah. Kita lagi bercerita tentang surga. Nah, begitu Kang Dendo. Ya. Fiha di dalamnya, berarti maksudnya adalah di dalam surga, begitu Kang Dendo ya. Jadi di dalam surga, nah jadi begitu maknanya. Di dalam surga, nah begitu. Di dalamnya terdapat sururun. Nah begitu ya. Sururun. Nah, jadi kalau makna Jawa itu fiha ikut tetap ing dalam suarga, begitu. Sururun utawi. Jadi kalau mubtada muakhir itu diberi utawi. Oh, utawi anak piro-piro bangku. Nah, begitu Nong Husna. Langsung mau sip.
Marfu'atun kang den duburaken. Kalau Cirebon duburaken musna. Iya, masa barsa piro-piro ranjam. Ranjam. Jadi fiha di dalamnya terdapat sururun. Nah, sururun itu kalau dalam bahasa kitanya boleh diartikan tahta, tahta. Gitu ya. Tahta, betul tem iswar ya. Tahta, tahta marfu'atun. Nah, marfu'atunnya boleh diartikan yang ditinggikan. Nah, ini terbuat dari isim maf'ul. Jadi maknanya yang di. Bunda Akwa juga sepertinya mau bergabung ya. Monggo Bun, mudah-mudahan sehat selalu ya Bun ya. Jadi di dalam surga terdapat tahta yang ditinggikan. Nah di sini ada zatan. Nah, zatan ini adalah tamyiz ya. Tamyiz, ya. Opone begitu kan. Kalau dalam bahasa Jawanya opone zatan. Nah, begitu ya. Zatan itu dalam bahasa kitanya apa ya? Apa ya? Zat begitu ya. Zatan itu apa ya bahasa kitanya itu? Zatnya gitu ya. Bentuknya begitu. Bunda Afa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru hadir. Siap Bunda. Sehat selalu Bun. Kumbang 1, Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat selalu. Amin. Tempat. Ya boleh lah ya Tem ya. Wow. Ini wawunya atop ya. Berarti depannya dibaca maktuf. Matuf alainya adalah zatan. Jadi sama-sama tamyiz. Qadron. Nah, qadron itu bisa diartikan kedudukan lah ya. Kedudukan. Kadar gitu ya. Kedudukan. Wa mahallan. Nah, ini mahalanya tempat yang ditinggikan maksudnya begitu ya. Pak Haji Mamat, sang dermawan kita sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya muter-muter terus? Masya Allah. Masya Allah Pak Haji Mamat muter-muter terus. Kenapa nih Kang Dendo nih? Apanya nih yang muter-muter terus nih? Masya Allah. Pak Ijam, ikut tetap ing dalam surga utawi tahta kang dhuwuraken. Siapa Ijam? Masya Allah Pak Ijam juga ternyata lihai ya dalam bahasa Jawanya ya. Nah gitu. Jadi di dalam surga itu terdapat tahta-tahta yang ditinggikan ya. Nanti siapa yang menduduki itu sesuai dengan amalan kita ketika di dunia. Gitu. Raden Senopati Pamugi Ustadz Sing Sehat. Waduh kelewat. Terima kasih. Pak Senopati, Pak Muhammad, amin, amin. Semoga semuanya masuk surga, amin. Suluh jiwa juga sudah hadir. Kedah ngaliwet Pak Haji Mamat. Waduh. 31 orang sedang mengintip. Masya Allah. Ayo, kenapa nggak mau masuk ini? Ngintip terus. Ada 31 orang nih yang ngintip. Masya Allah. Raden Senopati, terima kasih. Semoga berkah selalu. Baduy Cah, amin, masuk surga. Masya Allah. Baduy Cah sehat, Baduy Cah ya tadi sudah lewat, cuman saya belum sapa ya Baduy Cah. Pak Sabarsa, Pak Muhammad amin, Masya Allah. Kang Akung, malu kali ya. Malu kali ya, makanya intip aja. Ya begitulah ya. Jadi ada 31 tadi. Yuk sekarang lanjut ya. Jadi tahta-tahta itu nanti akan yang menduduki adalah sesuai dengan tingkatan begitu ya. Ada yang kelas ekonomi begitulah ibaratnya ya. Ada yang kelas bisnis. Jadi tergantung tingkatan kita ketika di dunia. Ya, Kang Akung punya teman misalkan namanya Parifai. Nah begitu. Intip taman surga, oh gitu Pak Muhammad. Nah Kang Akung itu menyimpan kebencian pada orang itu, tapi tampilan Kang Akung tetap baik, tetap semangat, tetap baik, tidak mencurigakan. Bahkan orang yang dibencinya itu tidak merasa dibenci sama Kang Akung.
Karena baik Kang Agungnya gitu. Tapi di dalam hatinya menyimpan kebencian. Kumbang satu ada kelas VIP ya Ustadz? Ada. Nah itu. Nah maka Kang Agung tidak berdosa ketika Kang Agung berada di kelas satu. Di kelas ekonomi. Nah ya jadi nanti masuk surganya tidak ada AC-nya Kang Agung. Jadi kegerahan. Tapi kalau seandainya lepas termasuk di hatinya pun tidak ada kebencian, tampilan dengan hatinya sama, itulah yang disebut kelas 2. Ya, yang sedang kita ajarkan adalah di kelas 2 posisi kita. Begitu. Pak Haji Mamat masih muter-muter baik. Pindah Pak Haji. Pindah ya. Pindah. Coba diklik lagi itunya datanya keluar dulu baru masuk lagi mudah-mudahan ya. Begitu Kang Agung keluar dulu Pak Haji tuh kan terus masuk lagi lewat share WA. Begitu ya. Nah begitu. Jadi ketika menyimpan kebencian di dalam hatinya tapi tampilan kita baik pada orang itu, maka kalau untuk kelas 1 tidak berdosa. Tapi kalau kelas 2 tetap berdosa karena antara tampilan dengan hatinya berbeda. Nah, begitu. Makanya sekarang kita belajar jujur mukanya dan jujur hatinya. Begitu. Abah Oji diikat yang kenceng Kang Haji. Mbak Nur Asia, Masya Allah baru kelihatan nih Mbak Nur kemana aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Muhammad, Kang Akung, Kang Pak Dendo, Pak Muhammad, Pak Auji, tolong muter baik. Pak Hasan, alhamdulillah, Masa Barza juga, suluh jiwa saya pakai, gitu ya. Oh begitu, suluh jiwa ya, mudah-mudahan tetap bagus ya. Yuk lanjut ya. Gitu. Jadi di dalam surga itu ada tahta yang ditinggikan, begitu ya. Terus bagaimana? Ya, seperti ketika kita rajin duha, ketika di dunia, maka di surga nanti jadi pejabat. Begitu Kang Akung. Kang Dendo, mana nih Kang Dendo kok nggak ada suaranya? Ya, Bu Wiwin nggak masuk ini hari ini kayaknya nih, sudah sibuk. Jadi, jadi pejabat nanti di surga. Kang Dendo minta diruqyah Pak Haji. HP juga diruqyah ya Kang Dendo. Nah begitu. Mudah-mudahan ya. Makanya di dalam surga itu fiha sururun marfu'ah zatan wa qadron wa mahalan. Nah gitu. Kemudian berikutnya ya. Nanti kita sambung dengan Fathur Rabbani ya. Wa akwabun. Nah ini. Wa akwabun. Wa akwabun ini dalam tafsirnya, ini wawunya atop ya. Akwabun maktuf. Maktuf alainya itu sururun. Jadi fiha akwabun sama dengan begitu. Di dalam surga terdapat akwabun. Apa itu akwabun? Kan begitu nantinya ya. Apa itu akwabun? Gelas-gelas. Ya. Akwabun itu bentuk jamak dari al-qub. Ya. Al-qub itu satu gelas. Tapi kalau akwab, gelas-gelas. Gitu ya. Nah ini dalam tafsirnya akdahun. Akdahun juga ini bentuk jamak. Ya. Bentuk jamak dari al-qadhu. Al-qadhu. Bentuk jamaknya akdahun. Akwabun. Nah, ini juga maknanya gelas-gelas. La'uro laha. La'uro. Nah, uro itu bentuk jamak juga. Ya. Bentuk tunggalnya adalah urwatun. Arti aslinya sebenarnya telanjang. Ya. Tapi maksudnya adalah lingkaran atau tali. Itu. Ya, dalam bahasa gelasnya ya berarti gelas kalau ada lingkarannya itu namanya pegangan begitu kan. Pak Muhammad maksud pejabat Ustadz ya. Pak Haji Muhammad, Pak Zabarsa, Pak Barudin tolong
Maksud pejabat Ustaz, ya nanti di sana dia punya kedudukan Pak Muhammad. Kalau kita di sini rajin duha, di sana itu punya kedudukan. Karena di sana kan membaur ya dengan orang-orang itu. Makanya digambarkan itu ada kedudukan-kedudukan sururun marfu'ah, ada tahta gitu, tergantung amalannya. Orang yang sholatnya wajibnya doang dengan orang yang sholatnya dicampur dengan sunnahnya, itu kedudukannya di sana berbeda. Ya, rumahnya juga berbeda. Begitu. Ya, pejabat sama dengan kedudukan, ya gitu. Bukan aro. Kalau aro itu beda lagi. Kalau uron, itu uron aslinya, itu bentuk jama masa barsa. Bentuk jama dari urwatun. Ya. Ya, kita artikan pegangannya. Karena lingkaran yang ada di dalam gelas itu ya berarti pegangan. Gitu. Pak Haji Mamat, Bu Haja Khadijah, Haji Umu Ihsan, Ustadzah Wiwin, Haja Mintarsi, Ustadz Nok Muzna, ibu-ibu tolong dong. Itu udah bisa nyapa berarti Pak Haji lancar. Pindah tempat Pak Haji, pindah tempat. Masya Allah. Coba pindah tempat, pindah posisi. Mudah-mudahan ya. Nah gitu. Jadi aqdahun la'uro laha. Gitu. Jadi gelas-gelas tanpa, nah berarti ya, tanpa pegangan berarti ya. Gitu. Tanpa gagang lah begitulah ya. Tanpa gagang. Gitu ya. Maudu'atun. Nah ini maudu'atunnya berarti naat dari akwabun. Ya. Yang terletak. Yang terletak itu apa ya maknanya ya? Yang tersimpan rapih lah ya begitu ya. Nah, nah ini di sini ada ala huruf cer, hafati. Hafati majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Maka depannya dibaca al-uyuni. Al-uyuni mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah, baru depannya dibaca muaddatun. Muaddatun, nah masih ada sambungannya di sini. Lisyurbihim. Gitu ya. Muaddatun lisyurbihim. Nah, muaddatunnya berarti naat juga ya. Lanjut. Gitu. Jadi di sini kalau diartikan terdapat ya fiha akwabun. Jadi sama dengan begitu. Di dalam surga itu terdapat gelas-gelas tanpa pegangan baginya. Maudu'atun yang tersimpan rapih, nah begitu. Ala hafatil uyuni, di tepi-tepi mata air. Masya Allah. Muaddatun yang disediakan lisyurbihim, untuk peminum ahli surga. Masya Allah. Beda dengan penduduk neraka kemarin ya. Kalau penduduk neraka airnya sangat panas, gitu kan? Nah, kalau di surga beda. Kata Pak Muhammad, Masya Allah. Gitu. Jadi gelas-gelas itu tanpa pegangan tersimpan rapi di tepi-tepi mata air tempat minumnya ahli surga. Masya Allah. Bisa dibayangkan ya. Masya Allah. Kayak di Mekah itu kan. Air zam-zam di situ. Oh, ada gelas-gelasnya. Tinggal pencet, itu kan, airnya dingin, sejuk, Masya Allah, seger di tenggorokan. Nah itu gambarannya ya, model seperti itu. Ya, dan tidak pernah habis. Ingat ayat yang 12 itu. Nah ini, fiha ainun jariyah. Oh, di dalam surga itu terdapat mata air yang selalu mengalir, sama kayak di Mekah. Zam-zam itu tak pernah habis. Padahal yang minum tiap hari berapa juta. Nah, luar biasa itu. Itu gambaran surga. Ya. Begitu juga nanti fiha surun marfu'atun wa akwabun mawdu'ah. Nah, gitu.
Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Nah, gitu kira-kira. Kemudian berikutnya di sini ada wanamariku masfufatun. Nah, masih tetap sama wawunya atop ya. Numariku maktuf. Maktuf alihnya adalah akwabu. Ya. Masfufatun. Nah, itu masfufatun. Numariku itu artinya bantal-bantal ya. Iya, bantal-bantal. Dalam tafsirnya wasaidu. Itu. Jadi bantal-bantal masfufatun yang tersusun. Nah ini juga naat ya, yang tersusun. Baru di sini ba'duha, ba'duha itu setengah bantal. Jadi kalau dalam bahasa Jawanya itu setengah bantal gitu ya. Terus di sini bijanbi, binya huruf jar, janbi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhaf. Depannya dibaca mudhaf ilaih ba'din. Ba'din. Jadi bijanbi ba'din. Nah, maka depannya dibaca fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari tapi majhul. Jadi yus tanadu. Yus tanadu. Nah, begitu ya. Fi'il mudhari majhul. Domah awalnya fathah ain fi'ilnya. Kemudian di depannya ada ilaiha. Terus selesai. Jadi yustanadu ilaiha. Jadi ba'duha bijanbi ba'din yustanadu ilaiha. Begitu ya. Nah itu boleh diartikan tadi di sini. Wanamariku. Namariku itu tadi bantal-bantal ya. Dan bantal-bantal. Wasaidu dan untuk bersandar. Masfufatun. Masfufatun yang tersusun. Nah gitu. Ba'duha bijanbi ba'din. Nah itu kalau kita artikan boleh artinya itu apa ya, keadaan tersusun untuk tempat bersandar ya. Ini yus tanadu itu. Yustanadu itu disandarkan alaiha kepadanya. Nyanya kembali ke bantal ya, bantal yang tersusun. Nah, begitu ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah itu. Ya, kita singkat ya. Nah, yang penting bagaimana cara memperolehnya. Begitu kan ya. Nah, ini cerita tentang surga. Yang susah digambarkan ya, kalau tidak sebatas pemahaman akal kita. Begitu. Satu lagi ya. Nah, ini di ayat 16-nya. Wazarobiyu mabathusah. Nah ini. Wawanya masih atop zarobiyu maktuf. Ya, maktuf alihnya kalimat di sebelumnya. Zarobiyu itu maknanya adalah busutun. Ini dibacanya busutun. Ya, apa itu busutun? Nah, begitu kan ya. Zarobiyu itu boleh diartikan permadani. Busut. Ya. Busutun tonafisun. Jadi permadani yang empuk. Nah gitu. Laha. Nah ini di sini. La-nya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Nah, ini lahanya adalah khobar muqaddam. Ya, maka depannya dibaca khumlun. Terdapat khumlun ya. Jadi baginya terdapat selimut apa ya? Selimut bludru. Nah, Masya Allah. Jadi bantal-bantalnya itu diselimuti dengan selimut bludru. Masya Allah. Pak Mas Tuki kenapa Pak Mas Tuki? Ya. Nah itu. Ya itu gambaran yang bisa akal kita mencernanya. Padahal 99% itu di atas ini semua. Jadi kita baru memahami tentang surga itu hanya 1%. Di 99%-nya belum bisa tergambarkan. Ya. Gitu.
Mabsusatun. Mabsusah itu boleh diartikan apa ya? Mabsusah itu yang terhampar lah ya begitu ya. Karena di sini dalam tafsirnya mabsutotun, ya, terbentang. Oh, jadi bantal-bantalnya itu banyak gitu ya. Dan selimut bantalnya itu bludru yang sangat empuk begitu ya. Nah, itu gambaran kita ya yang bisa kita pahami. Nah, jadi Quran itu bercerita tentang surga itu sebetulnya 90% yang belum kita rasakan. Ya, kita baru bisa memahaminya 1% saja. Jadi sulit untuk digambarkan. Nah, nanti kalau ketika kita masuk baru kita mulai fahamnya. Gitu. Jadi susah digambarkannya. Kayak orang tidak pernah main saham, terus bercerita tentang saham, teman kita itu tengok-tengok gitu. Nggak paham begitu ya. Ya gitu Pak Mahmud Al-Banjari ya. Nah sekarang gimana caranya itu yang penting. Untuk bisa meraihnya. Begitu ya. Coba sekarang kita buka di Fathur Rabbaninya. Ya, yuk coba kita buka dulu di Fathur Rabbaninya ya. Saya geser dulu kitabnya. Nah, kita buka di Fathur Rabbaninya. Mudah-mudahan lebih terpacu kita untuk bisa meraihnya. Gimana cara meraihnya? Begitu kan ya. Mudah-mudahan ada kemudahan ya. Bentar, saya ambil dulu kitabnya. Nah. Siap Kang Akung? Nah, kita buka halaman 121 ya. 121 di Fathur Rabbani. Nah, dan Misbar Umu Ihsan, semoga kita semua yang ikut ngaji di sini hisaan. Oh, hisan wa maknan, Masya Allah, di Misbar ini masih ingat terus ya. Hisan wa maknan, subhanallah. Nah, kita lihat halaman 121 Pak Supri, Pak Muhammad, Ustadz Azhari, Mas Endang, Kang Abdul Papua, Bu Maimunah. Apa ini? Di mana aku? Assalamualaikum Pak Ustadz. Umu Ihsan ya. Iya Ustadku, Masya Allah. Pak Bahrudin, mana nih Pak Bahrudin? Mbak Uti Janiwa, masih nggak nih Mbak Uti? Ya. Mudah-mudahan masih ya Mbak Uti ya. Tetap semangat Mbak Uti. Ya. Bu Bibi nih hari ini absen. Masa Barsa, Bu Hajahani. Mana nih Bu Hajahani? Pak Barudin, ada Pak Guru, Pak Supri. Ya siap Pak Ustadz. Ya Masya Allah. Pak Haji Mamat gimana? Masih muter-muter Pak Haji? Masya Allah. Kang Dendo hari ini banyak yang sinyalnya ngelag ya. Masya Allah. Tuh kan Munadi akhirah ada Ustadz. Nasuka Dumairi. Assalamualaikum. Magelang ikut menyapa Pak Ustadz. Siap. Nah, Panasuka Dumairi. Mudah-mudahan istiqomah ya Panasuka ya. Yuk kita siap. Fathur Rabbani majelisnya ke 29 ya. Panasuha amin, kumbang 1 mendung barangkali. Bauti Janiwa masih ada yai, cuman nggak bisa deket HP, HP-nya di atas lemari. Masya Allah. Kok HP-nya di atas lemari, Masya Allah. Luar biasa. Oke.
Pas disapa diambil. Oh, Masya Allah. Siap, siap, siap. Mm. Kang Akung ya, siap ya. Umu Isan, Mbak Eni, Mas Endan, Masya Allah. Kang Abdul Papua, Pak Munif siap. Pak Hamid Nambulu, seger, seger, seger. Ya, Masya Allah. Kang Abdul Papua siap. Ning siap. Bu Maimunah juga siap ya, Masya Allah. Pak RT mana nih Pak RT nih? Pak Hasan siap. Pak Hasan kan libur sekarang. Ya, jadi sampai selesai nih Pak Hasan nih. Pak Ijam masih Pak Ijam. Abah Oji masih. Kumbang satu siap. Masya Allah. Ayo siapin kitabnya Fathur Rabbani. Nah, surga itu ada dua. Ada surga yang di dunia, yaitu surga yang dianugerahkan. Dan surga yang di akhirat adalah surga yang dijanjikan. Jadi kita jangan lihat tadi cerita tentang surga, tapi kita tidak mengusahakannya. Kang Abdul, selamat pagi Yai. Dari Sirbi. Dari Surabaya. Kang Abdul, dari Surabaya. Siap Kang Abdul, mudah-mudahan istiqomah ya Kang Abdul. Ya. ABD itu Abdul ya, mudah-mudahan ya. Pak Hasan, siap masih Pak Ustadz. Temisur halaman berapa? Halaman 121 tem, kalau yang putih. Ya. Pak Abdul ya. Siap. Dari Surabaya. Tadi disingkat saya jadi bingung. Darussalam Official. Assalamualaikum Yai. Dari Madura. Siap. Madura mudah-mudahan tetap berjaya. Nah begitu kan ya. Teh Mimin hari ini nggak hadir ya. Beliau sibuk sekali ya. Pak Rafri, mana Pak Rafri ini? Pak Taufik Ismail. Doa nih Pak Yai. Lagi proses pembangunan gedung Jamiah Nahdlatul Muslimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Amin. Saya doakan Pak, mudah-mudahan cepat selesai gitu Pak. Dan tidak mengalami kesulitan. Dimudahkan, dilancarkan. Kang Denot Temimin, ngeleg Yai. Ngeleg juga. Masya Allah. Nok Muzna, Temimin mau masuk tapi sinyalnya susah. Oh gitu. Masal, udah selesai kah ini? Belum, baru mau mulai referensi ya. Kang Dudung. Kang Dudung, terima kasih Kang Dudung. Mudah-mudahan tetap semangat Kang Dudung. Yuk. Nah, ini halaman 121 ya. Kalau majelisnya majelis 29. Siap ya. Nah, jadi ini bagaimana cara meraih surganya. Itu yang penting gitu kan. Ketika kita bercerita tentang surga, kita punya keinginan. Sekarang saya mau tanya dulu sebelum dimulai begitu. Masal, udah selesai kah ini? Belum Pak, baru setengah. Time is yang kuning 102, oke. Jadi, saya tanya dulu nih, kira-kira keinginan masuk surga itu keinginan kita apa keinginan Allah? Yuk, boleh dikomen dulu Pak Supri. Keinginan kita masuk surga itu apa dari diri kita, apa memang Allah menginginkannya? Ustaz Azari Allah, Kang Akung keinginan Allah. Pak Supri keinginan dewek. Hening keinginan Allah, Pak Muhani juga keinginan Allah, Pak Ijam Allah, Kang Akung dengan rahmat Allah. Bu Maimunah juga demikian ya keinginan Allah. Pak Haji Dede, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Ahmad Rifai keinginan Allah, Abu Oji ridha Allah, Nak Muzna keinginan kita, semoga dikabulkan Allah. Jadi hakikatnya Allah lah yang menghendaki agar kita masuk surga. Karena Allah tahu persis surga itu enak begitu. Mbak Wahidah keinginan Allah, Bu Mira keinginan Allah, Masya Allah. Ternyata Bu Mira masih ya.
Masalah sehat selalu Bu. Pak Mus juga keinginan dari Allah. Ya siap. Jadi gitu. Jadi sebetulnya keinginan Allah, makanya ada larangan dan ada perintah. Aku ini maunya kalian masuk surga. Ibaratnya begitu ya. Kang Didi Royana dengan ridhonya Allah. Ya, jadi Allah yang menginginkan, karena Allah tahu persis. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka. Itu tahu persis mana yang lebih enak gitu. Nah, Allah menghendaki kita itu kembali lagi. Manusia itu asalnya di surga. Nenek moyang kita itu di surga. Ya, Nabi Adam beserta Ibu Hawa istrinya. Itu nenek moyang kita. Jadi Allah pun menginginkan agar kita kembali begitu. Sehingga Allah menyeru kita, ini loh yang harus dikerjakan, ini loh yang harus kau tinggalkan, agar kalian balik lagi ke surga. Nah begitu. Nah, makanya ketika hidup di dunia itu satu jalan, mazroatul akhirah. Kendaraan tercepat untuk menuju akhirat adalah dunia. Nah makanya di sini nih kita mulai nih. Nah ini yang dipanggil adalah ya hulamu, wahai pemuda. Tuh, jadi yang dipanggil pemuda Abah Oji. Pak Haji Mamat mana nih Pak Haji Mamat? Ya, Dedinak BRR ikut ngaji ya, mangga. Dede Inak kali gitu ya, Dede Inak BRR. Mbak Diana, kersanya dan ridhonya Allah siap. Kang Akung, untung saya masih muda. Jadi nggak mesti tua umurnya Kang Dendo, Kang Akung. Karena ruh itu selalu muda. Pak Supri yang tua dicuekin. Nggak gitu Pak Supri. Kenapa yang disebut itu ya gulamu? Nah begitu. Ya. Karena pemuda itu masih bisa dibentuk. Gitu. Nah, kalau kita umurnya tua, tapi jiwanya tetap muda. Karena ruh itu selalu muda. Tidak ada ruh yang tua. Nah, begitu. Sehingga dipanggil ya gulamu. Nah, iza. Nah, ini. Izanya dzorof. Bimakna syarat kalau ketemu dua kalimat. Tapi kalau ketemu satu kalimat, izanya murni dzorof. Nah, baru di sini ada fiil ya. Fiil madi apa mudore ini? Kira-kira apa nih nok musnah? Robba turobba apa turobbi. Nah begitu kan. Nah, ruh muda walau umur tua masih mau tambah. Pak Muhammad. Mudore ya, bacanya gimana nih nok musnah kalau ini mudore? Bawahidah mahfuziyah fiil mudore ya, siap. Jadi ini fiil mudore ya. Nah ini domirnya anta. Nah itu caranya gitu. Tahu domir anta dari mana? Di sini ada ka. Nah, pasti nyambung begitu. Pasti nyambung ya begitu ya. Nah itu. Ini domirnya anta. Pak Mahmud Al-Banjari, rata-rata yang merasa jiwanya selalu muda itu kaum Adam. Kalau kaum Hawa gimana Pak Mahmud Al-Banjari? Masya Allah. Gitu ya. Ya, ayo gimana cara bacanya? Fi'il madinya adalah robba, pakai tasdid. Jadi fa'ala. Fa'ala yufa'ilu. Begitu ya. Fa'ala yufa'ilu. Nah, boleh dilihat di buku saya. Nah, bentar saya lihat dulu bukunya ya. Saya bukunya habis ini. Laku semua. Jadi buku sorop saya itu laku semua ini. Jadi tidak ada yang tersisa. Kecuali yang sobekan ini. Masya Allah. Ya. Boleh dilihat di Majid 1 ya. Yang wajahnya fa'ala.
Dan enggak? Fa'ala. Halaman 11 ya. Fa'ala. Waduh, ini saya kebetulan nggak ada nih. Ada yang punya? Langsung halaman 11 ini. Aduh, ini punya saya kabur semua ini. Turabbi, ya boleh. Robba yurabbi. Kalau domirnya anta menjadi turabbi, begitu ya. Bu Haja Siti Nur Hasanah juga hadir, Masya Allah. Sehat Bu Haji? Masya Allah. Ya, gitu. Jadi kalau turabbi, apabila turabbi, nah itu turabbi itu bisa diartikan merawat ya, rob. Kita sering sebut rob, ya rob, begitu kan ya, ya rob. Itu artinya merawat. Tahu merawat ya? Bentar, nyariin itu nggak ada ini. Sorop saya itu laku semua. Faza turobba. Kalau turobba jadinya majhul. Ya. Jadinya majhul. Jadi di sini diartikannya merawat ya. Bukan dirawat. Ya, merawat. Jadi idza turabbi gitu ya. Apabila engkau merawat imanaka. Imana maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Pak Hadi Waluyo ada enggak ya? Pak Hadi masih enggak ya? Bu Haja Nur Hasanah, alhamdulillah sehat Pak Ustadz, Masya Allah. Kemana aja nih Bu Haji nih, baru kelihatan nih Bu Haji, Bu Haji Hasanah ya. Jadi idza turabbi imanaka, apabila engkau merawat imanmu. Bahkan di sini disambung dengan, nah ini wawunya atop ya. Nah ini dibacanya so'adat. Nah, so'adat itu fiil mudhore, madi. Nah, domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Maka di sini dibaca syajaratuhu. Nah, gitu ya. Syajaratunya menjadi fa'il. Itu. Karena ini domirnya hiya. Nah, jadi ketika imanmu, nah, jadi gini. Nah, bentar ada verifikasi dulu. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau dibaca turobba tadi, nah ada faza tadi ya. Ketika dibaca turobba, maka bacanya imanu. Ya. Jadi boleh dibaca turobba, jadi dibacanya imanu. Nah, jadi ketika imanmu dirawat, nah boleh begitu jadinya. Begitu faza. Jadi tinggal posisinya ya. Itu yang nyamannya itu seperti apa ya. Ya. Kalau merawat berarti turabbi imanaka. Nah, tapi kalau di majhul, idza turabba imanuka. Nah, ininya jadi naibul fa'il. Ya, apabila imanmu dirawat. Nah, begitu. Nah, juga boleh diartikan apabila engkau merawat imanmu. Kayak gitu. Ya, jadi monggo yang zauknya ada di mana, begitu kan ya. Nah, baru waso'adat syajaratuhu. So'adat itu arti aslinya tuh naik ya. Naik yang sulit itu. Kayak naik langit itu. Naik langit itu sulit ya. Sulit gimana cara naik langit gitu kan. Ya, yang diartikan syajaroh itu pohon. Syajaratuhu hunya kembali ke imanuka. Jadi pohon imanmu so'adat. Begitu ya, berarti so'adat diartikan tegak
berdiri, boleh begitu. Ya. Jadi ketika kita merawat ya, iman kita sampai iman kita itu tegak berdiri, ya, Pak Mahmud Al-Banjari memanjat ya, memanjat langit gitu ya, Pak ya. Iya, makanya merawat iman itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, seperti kemarin ya, kita didik dulu nafsunya, begitu kan? Pak Haji Mamat sampai selesai muter terus, Masya Allah, sang dermawan kita, Masya Allah. Nanti lihat di YouTube-nya Pak Haji kalau memang masih muter-muter terus Pak Haji, ya tetap Pak Haji panteng aja, insya Allah mudah-mudahan sembuh. Jadi so'adat syajaratuhu. Apa jawab idanya? Nah ini. Aghnakal haqqu ta'ala anka wa anil khalqi. Nah, sampai sini dulu ya. Coba. Aghna. Aghna. Ini adalah fi'il madi. Aslinya alif ini adalah bengkok ya. Kumbang satu ditiup Pak Haji. Biar nggak muter-muter. Jadi aghna ini adalah fi'il madi majid satu ya. Ini alif ini aslinya bengkok. Kenapa jadi lurus? Karena bertemu domir muttasil. Fa'ilnya al-haqqu. Kaknya domir muttasil kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bi muqaddam. Jadi aghna fi'il madi sebagai jawab idza. Nah ini. Ingat kalau idza ini pasti terjadi. Nah, Mudah di akhirat tuh ngasih pandangan keluar terus masuk lagi Pak Haji atau pindah tempat. Gitu ya. Jadi apabila imanmu dirawat, apabila engkau merawat imanmu sama dan pohon imannya menjadi tegak berdiri, nah gitu. Niscaya aghnaka al-haqqu ta'ala. Niscaya Allah Ta'ala mencukupkanmu atau memberi kecukupan kepadamu. Apa ini? ASK Kar Rental Kasim, ya Allah selamatkan. Iya, apa ini? Ya Allah selamatkan ya, kuatkan kami begitu ya. Siap. ASK Kar Rental Kasim, ya mudah-mudahan istiqomah ya. Oh, Kuantan banjir besar. Kuantan banjir besar ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya Allah cepat beri pertolongan. Gatelson, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana nih Gatelson ya? Kemarinnya ya kita jumpa ya. Jumpa via TikTok. Alilo ya. Terima kasih, semoga berkah. Lanjut ya. Jadi aghnaka al-haqqu ta'ala anka wa anil khalqi. Nah ini luar biasa ini. Jadi ketika iman kita dirawat dengan baik sehingga iman kita tegak berdirinya, Allah Ta'ala pasti mencukupkanmu. Ini. Jadi kalau ada orang selalu dalam posisi kekurangan, imannya itu kurang dirawat. Itu. Coba perhatikan. Allah Ta'ala mencukupkanmu anka. Anka itu annya huruf jar, kanya domir mutasil sebagai majrur. Jadi diartikannya anka. Jadi Allah akan membuatmu berkecukupan dari dirimu. Satu. Wa anil khalqi. Dan dari makhluk. Gitu. Jadi Allah mencukupkan dirimu dan dari makhluk. Nah, maka di sini kalimat berikutnya, Pak Ahmad Mu'alim. Assalamualaikum dengan Pak Yai. Siapa ya ini? Salam kenal. Siapa Pak Ahmad? Pak Ahmad Mu'alim. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Pak Ahmad ya. Nanti lama-lama kenal Pak Ahmad. Yugnika.
an kasbika wa anil iktisabika. Jadi bagaimana cara Allah memberikan kecukupan kepada orang yang imannya dirawat sehingga bisa tegak berdiri imannya. Cara mencukupkan dirinya dan orang lain, begitu kan maksudnya ya. Itu caranya yughnika. Allah mencukupkanmu an kasbika, dari usahamu satu, wa an iktisabika, dan dari hasil. Jadi dari penghasilanmu. Gitu. Jadi dari usahamu dan dari penghasilanmu. Gitu ya. Itu caranya itu Allah. Ketika iman kita itu tegak lurus karena diurus. Tegak berdiri karena diurus. Kita lanjutkan dulu. Lalu Allah memberikan apa lagi kepada orang yang imannya diurus? Al-haqqu ta'ala yushabbi'u nafsaka. Al-haqqu mubtada yang dirofakan dengan doma. Ta'ala adalah kalimat iktirodiyah. Yushabbi'u fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa, kembali ke al-haqqu. Nafsaka, nafsa maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Allah Ta'ala yushabbi'u, membuat kenyang. Nah itu, nafsaka, dirimu. Bisa dipahami ya. Jadi hidupnya itu akan dibuat kenyang oleh Allah. Artinya tidak kekurangan begitu. Tapi kalimatnya yushabbi'u ya. Jadi tidak kurang makan lah, begitulah ya kalau bahasa kitanya ya. Tidak kurang makan. Nafsaka, terhadap dirimu, wa qalbika, dan kolbinya juga kenyang gitu. Apa maksudnya? Bahagia. Nah, orang bahagia itu cirinya ada 3. Ya, boleh dicatat ya. Yang pertama adalah qalbun alimun. Itu ciri orang bahagia. Hatinya itu mengenal Allah. Ya. Orang yang hatinya mengenal Allah, dia hidupnya akan tenang. Apapun penderitaannya, apapun yang diberikan oleh Allah, cocok atau tidak cocok, ketika dia hatinya mengenal Allah, itulah orang yang bahagia. Kenapa? Karena hidup itu bukan kemauan kita. Hidup itu kemauan Allah. Gitu. Nah, ketika kita mengenal, hati kita mengenal Allah, maka hati menjadi tenang. Gitu. Makanya di sini Allah Ta'ala yushabbi'u nafsaka, yang pertama, kemudian yang kedua wa qalbuka. Jadi kalau fisik kita sudah nyaman, sudah kenyang, begitu. Makanya kefakiran itu dekat dengan kekufuran. Pernah dengar kalimat itu? Ya, kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran. Kalau dia tidak betul-betul ada imannya, itu terjerumus. Dulu rame-ramenya berita dengan mie, itu kan ya, imannya bisa pindah. Nah itu kadal fakru, kata Nok Musna. Iya, makanya ketika seseorang imannya dirawat dengan baik, oh Masya Allah, kadal fakru an yakuna kufran. Iya, ketika iman kita dirawat dengan baik, Allah itu akan kayakan tentang dirimu dan tentang orang sekitarmu. Jadi orang sekitarmu juga mendapatkan keberkahan. Ya, begitu. Siapa yang di sekitar kita? Anak, istri, saudara, bisa juga tetangga. Itu. Nah, terus al-haqqu ta'ala yushabbi'u nafsaka wa qalbaka. Jadi yang pertama Allah kenyangkan fisikmu. Ya. Jadi badannya seger gitu. Pak Abdul Wahid, derek ngaus Ustadz, monggo. Nah, bentar Nok Musna, baru 1. Baru 1.
Ketika fisiknya sudah dicukupkan oleh Allah, ya, sehat, itu tidak berpenyakitan. Ketika berpenyakitan pun, maka yang kedua, wa qalbaka. Hatinya itu dicukupkan oleh Allah. Gitu. Ketika fisiknya dia terasa sakit, tapi hatinya itu dia tetap menerima. Itu namanya yusabbi'u qalbaka. Makanya tadi ciri orang bahagia itu 3. Yang pertama adalah qalbun alimun. Hatinya mengenal Allah. Kemudian yang kedua, nokmuzna siap. Masa Barsa, mohon maaf. Oh, monggo Masa Barsa. Mas Usdai, Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Silakan Mas Usdai. Mudah-mudahan istiqomah ya. Yang kedua, wabadanun sobirun. Nah gitu. Wabadanun sobirun. Pak Fakhrul Taufik. Lihat jadwal mutola'ah kitabnya. Kapan saja Pak Ustadz. Hari Selasa hingga Jumat insya Allah. Pak Haji Mamat, bagi kirim ke Karawang. Nak Muzdan dia siap. Jadi yang kedua adalah badanun sobirun. Dia punya badan yang sabar. Itu kembali ke sini fisiknya. No. Jadi ketika diberikan oleh Allah, tidak cocok seperti sakit gitu ya. Badannya tetap menerima. Kenapa? Karena hatinya mengenal Allah. Dia tetap tersenyum bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Nah, itu ciri orang bahagia, ya. Kemudian yang ketiga, nokmusna. Ya, Pak Hasan ya. Yang ketiganya adalah qanaatun bima fil yadi. Qanaah, menerima, merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Jadi dia tidak melihat tangan orang lain. Artinya tidak melihat yang dimiliki oleh orang lain. Dia selalu melihat apa yang dimiliki oleh dirinya. Sehingga muncul bersyukur. Gitu nokmuzna. Misalkan nokmuzna hanya gelangnya karet. Tetangga gelangnya kuning emas. Nah tinggal nokmuzna ganti karetnya yang warna kuning begitu. Ya, itu namanya qanaatun bima fil yadi. Insya Allah tenang gitu. Nah, kasihan banget kata Kang Agung. Ini contoh Kang Agung. Karena qanaah itu akan tercium oleh kekayaan dan akan tercium oleh kedudukan. Baduica, tolong ulang Yai 3 ciri orang bahagia. Siap Baduica. Nomor 1 adalah qalbun alimun. Hatinya mengenal Allah. Gitu. Ya. Temisur banyak di online, murah, meriah. Jadi 1 adalah qalbun alimun. Hatinya mengenal Allah. Kemudian yang kedua, badanun sobirun. Masya Allah, kalungnya pakai gagang daun singkong. Jadi yang kedua adalah badanun sobirun. Gitu. Dan yang ketiganya, qanaatun bima fil yadi. Merasa cukup dengan apa yang ada di tangan. Nah itu. Masya Allah. Kata Kang Agung tinggal direbus. Masya Allah. Nah itu. Nyambung ya. Jadi orang yang merawat imannya sehingga imannya itu tegak, berdiri tegak. Berarti maknanya kuat. Begitu. Maka yang kedua Allah akan mengenyangkan dirinya, hatinya, gitu kan, mengenyangkan dirimu dan hatimu, wasirroka, dan batinmu. Sir itu bisa diartikan hati yang paling dalam. Ya, maka boleh diartikan batin. Nah, begitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa ya. Nah, sekarang gimana kalau keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan? Nah, begitu kan ya. Orang yang imannya tegak, kemudian keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan.
Nah, ini dibaca fi'il mudhari yukifu. Nah, gitu kan ya. Yukifu. Yukifu itu fi'il mudhari. Fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke al-haq Allah. Yukifuka. Dia memberhentikanmu ala babihi. Ala babihi. Kepada pintunya. Maksudnya Allah memberhentikanmu di atas pintunya. Apa tuh maksudnya? Nah, begitu kan ya? Ketika seseorang imannya sudah tegak lurus, lalu Allah cukupkan, Allah kenyangkan dirimu, Allah kenyangkan hatimu, maksudnya bahagiakan hatimu, termasuk batinmu, tetap dalam kontrolnya Allah. Yukifuka ala babihi. Allah memberhentikanmu di atas pintunya. Jadi kalau dia mau kelewat, duitnya banyak, tidak ingat sodako, hartanya banyak, tidak berbagi, makanannya berlimpah ruah, maka Allah akan memberhentikan di atas pintunya. Apa artinya? Allah mengingatkannya. Begitu. Jadi dia selalu dalam bimbingan Allah. Bahkan di sini disebut wa yughni fakroka bidzikrihi. Nah gitu. Kalau dia dalam posisinya fakir, Allah mengkayakan kefakirannya bidzikrihi, dengan selalu mengingatnya. Tuh. Jadi keadaan dia fakir, kurang mampu begitu Kang Dendo, tapi Allah kayakan. Bidzikrihi, dengan cara mengingat Allah. Akhirnya apa? Ingat ketika diberikan sesuatu yang tidak cocok, maka dia akan muncul kesabarannya. Ketika dia disakitkan oleh Allah, akan muncul kesabarannya. Kenapa? Bidzikrihi, dia ingat Allah. Dan langsung mengadakan wakurbihi. Dekat dengannya. Dekat dengan Allah, dia lebih nyaman. Begitu. Bahkan di sini wal ansibihi. Ya, sebagai hiburan dengannya. Begitu. Jadi ketika dia pusing, kurang nyaman, gelisah, dia ambil Quran, lalu membacanya. Dan disitulah dia merasa terhibur. Nah itu, wal ansibihi. Ya. Jadi ketika hidupnya serba terbatas, penuh dengan kekurangan, Allah mengkayakannya itu dengan cara mengingatnya. Kita ingat Allah. Bagaimana cara ingat Allah? Berarti muncul kesabarannya. Dan muncul ingin dekat dengannya. Dan dia merasa terhibur ketika membaca ayat-ayatnya. Begitu. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita bisa seperti ini ya. Amin Allahumma amin. Jadi di dalam kesendiriannya, dia tidak merasa sendiri. Tetapi merasa ada Allah di sisinya. Sehingga dia merasa terhibur, merasa lebih dekat dengan Allah. Kenapa? Karena Allah mengkayakan dengan kefakirannya. Awas, kefakiran itu tidak mesti tidak punya uang. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu juga fakir. Dan Allah kayakan dengan cara selalu ingat kepada Allah. Bisa aja dia selalu bersyukur, sehingga dengan wirid-wiridannya, dengan bacaan-bacaannya, dia merasa nyaman berada di sisi Allah. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud. Ya, Ummu Ihsan ya, mudah-mudahan. Masya Allah. Munadia khira, amin. Mbak Uti Janiwa, amin. Allahumma amin. Nah, begitu. Itu ciri bahwa kita itu telah mengurus iman kita. Dan iman kita tegak berdiri.
Secara fisik Allah akan mencukupkan. Nah ini secara fisiknya ya. Mencukupkan dirimu, juga mencukupkan orang di sekitarmu. Dengan cara Allah memberikan kasab atau usahamu atau dari hasil usahamu. Sehingga Allah cukupkan segala kebutuhannya. Dan Allah mengenyangkan apanya? Dirimu, juga hatimu, juga batinmu. Dan ketika itu semua tidak didapat, maka Allah itu memberhentikan di pintunya. Ya, apa maksudnya? Dia selalu ingat dengan batasan-batasan. Itu artinya Allah memberhentikan di pintunya. Ketika dia beruang, dia akan ingat infaknya. Itu namanya Allah memberhentikanmu di atas pintunya. Begitu. Ketika kita muncul kemarahan kepada suami, dia akan kontrol. Begitu. Bahwa tidak boleh marah. Ketika kecewa dengan anak-anaknya, dia tetap tabah. Karena selain Allah tidak bisa memberikan kekecewaan. Hanya Allah. Begitu kan? Itu namanya Allah memberhentikanmu di atas pintunya. Dan Allah mengayakan, artinya membuat kaya kefakiranmu dengan cara mengingatnya. Dan dekat kepadanya dan merasa terhibur dengan membaca ayat-ayatnya. Nah begitu ya, mudah-mudahan kita tergolong begitu Pak Iwan, Masya Allah. Cukup hari ini, dan ini surga yang kita dapatkan di dunia. Ya, walaupun minuman kita seperti ini, tapi tetap nyaman. Nah, begitu, itu namanya surga yang dianugerahkan oleh Allah. Ini yang dijelaskan di dalam Fathur Rabbani. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin Allahumma amin. Ya. Akhirnya kita tutup dengan doa karena sudah jam 9:18. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Mas Endan, terima kasih. Pak Mus, amin ya robbal alamin. Pak Edi Mustafa, aduh terlambat. Boleh lihat di YouTube-nya Pak. Mbak Eni, terima kasih. Umu Ihsan, terima kasih. Pak Mas Tuki, juga terima kasih. Pak Hamid, Pak Iwan, Abah Oji, Mbak Erlina Siti, Ustaz Azari, Pak Supri, kemudian Hans 17, amin. Kemudian siapa nih? Amin, atau kelewatnya. Mbak Erlina, Tem Iswer, Pak Muhammad, alhamdulillah, terima kasih Ustadku, Masya Allah. Munadi Akhirat, terima kasih Ustad. Mbak Erlina, jazakallah. Ning, Pak Munif, barokallah ilmunya Ustad. Faza, amin. Faza, alhamdulillah sampai selesai. Faza ya. Mudah-mudahan Faza tetap semangat. Umu Ihsan, terima kasih. User tadi berapa? 90 ya ujungnya. Mbak ini, Kang Abdul Papua sampai selesai. Pak Hadi Waluyo, waduh dari mana nih Pak Haji, kok nggak ada komentarnya. Pak Azman, alhamdulillah Pak Azman juga hadir. Mbak Duica juga terima kasih Ustaz. Gatol Son, amin. Mbak Muhani juga sampai selesai, alhamdulillah. Pak Iwan, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifahi, amin. Yai, Masya Allah. Kemudian Al-Muhasabi, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Dede juga hadir sampai selesai. Saya terus Pak Haji, mudah-mudahan kapan-kapan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi. Begitu Pak Haji. Pak Husni Badarudin, terima kasih Yai ilmunya, semoga sehat. Alhamdulillah. Kang Akung, alhamdulillah, terima kasih. Pak Haji Mamat mana nih komentarnya? Pak Haji Dede, amin, Masya Allah. Titik, oh iya titik ini lama nih titik. Tadi walau maaf tadi repot ngajinya sambil ngomong. Sambil jualan. Berkah Pak Hadi. Berkah. Ya, satu tetes keringat ya, untuk memberikan nafkah anak istri luar biasa. Al-Muhasab 77, Masya Allah ilmunya. Makin sejuk saya suasananya pagi, Masya Allah. Al-Muhasab, mudah-mudahan ya 77 tetap semangat. Pak Bahrudin, hatur nuhun Pak Guru, mohon doanya mau berobat dulu. Oh, Pak Bahrudin sakit. Ya mudah-mudahan Allah berikan kebaikan Pak Bahrudin. Tetap semangat. Pak Diwaluyo, amin Yai, alhamdulillah. Cukup hari ini kita tadi sudah baca doa dan insya Allah mudah-mudahan besok bisa ketemu lagi di ayat berikutnya ya. Ya doakan mudah-mudahan tidak berhalangan. Hans 17 jazakallah khairan katsira amin 999.
Masalah. Mbak ini amin, Kang Dende Sukron yai kobil tu, Kang Akung amin. Bu Maimunah, mana ini Bu Maimunah? Kang Abdul, terima kasih mana nih Kang Abdul? Pak Edi Mustafa, Pak Sabarsa tadi udah permisi. Pak Haji Mamat kayaknya nggak bisa masuk lagi, beliau muter-muter ya. Alhamdulillah. Bu Maimunah amin, Masya Allah. Pak Abah Oji, Pak Supri, Pak Muhammad, mana nih Pak Muhammad? Kemudian Pak Hamid 60, Ustadz Azhari, ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Kemudian Ustadz Rosmati, kita lama nih nggak ketemu. Mbak Uti Janiwa, alhamdulillah bisa dipegang HP-nya. Pak Eho Store, matur sembah suwun Yai Masya. Pak Eho sehat selalu Pak Eho ya. Oke Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah selalu ya. Oke, terus apa lagi nih? User Hartono, Bu Maimuna, terima kasih. Pak Fahri Ahmad Cikarang mana nih? Gak kelihatan komentarnya ini ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Cukup hari ini. Pak Mahmud Fuadi, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mahfud, mudah-mudahan istiqomah Pak Mahfud ya. Istiqomah hadir terus Pak Mahmud dari Selasa hingga Jumat, insya Allah. Mudah-mudahan berkah. Begitu. Terus kita tutup dulu, insya Allah kita dipertemukan lagi oleh Allah, mudah-mudahan besok ya, hari Jumat. Nah, kita tutup bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mimin nggak kelihatan ya, kayaknya muter-muter tadi. Pak Ahmad Mualim, mudah-mudahan istiqomah ya Pak Ahmad Mualim ya, mudah-mudahan istiqomah, umurnya berkah. Mbak Erlina, Waalaikumsalam. Berapa persen nih Mbak Erlina? Saya 30% Mbak Erlina. Pak Iza, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Iza ya. Ya. Saya tutup ya, mudah-mudahan tetap semangat. Pemaimunah, Waalaikumsalam Pak Yai, sehat selalu. Rahasia, oh rahasia Tuhan, RT. Mbak Erlina 70, oke Hans. Oke, terima kasih Mbak Eni, juga Tem Isper. Semoga saya hadir di majelis ini diberi keberkahan. Wabil khusus Ustadz kita, Masya Allah. Al-Fatihah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabighfir amin. Tadi doa udah ya. Oke Pak Refri amin, Hans juga amin. Mbak Eni, Pak Refri itu siapa ya Pak Refri ya, Masya Allah. Pak Diwaluyo juga amin. Oke. Kita tutup ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi besok. Pak Mahmud Al-Banjari juga amin. Ya. Oke, saya tutup.